dua belah pihak, di antara kedua keluarga yang berbeda budaya. Ceria semuanya, gimana akhir pekan Anda mudah-mudahan selalu happy seperti saya Kak Rose yang selalu happy menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Daniel hari ini di pojok sana dengan baju merah putih ya. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita ke beberapa bintang tamu yang sudah hadir untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik. Banyak sekali mengundang komentar-komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Bagus nggak cincin aku? Kita ke berita yang lagi rame ini adalah soal penampilannya Mahalini dengan tampilan baru gitu ya. Tampil perdana setelah operasi hidung. Penggemar hampir tidak ngenalin Mahalini. Kok wajahnya berubah gitu. Bahkan ada yang bilang katanya kalau nggak dengar suaranya nggak tahu kalau itu Mahalini. Ya kan? Seperti apa sih ini ada videonya ya penampilan perdana pasca operasi. Kita lihat bersama berikut ini. Coba kita lihat kayak apa sih perbandingannya yang dulu dan sekarang. Oh dulu kan gitu ada di bawahnya tuh ada itunya gitu ya kan. Kalau yang itu agak naik. Ini kalau dari sini angle sini mukanya jadi kayak siapa tuh? Adiknya Yobi tuh. Siapa? Iya, Gina. Iya sepintas gitu kan karena ini kan merah-merah gelap gitu ya. Gitu emang beda sih sebelum sesudah. Nah tapi emang Mahalini pernah gitu kayaknya menjelaskan ya di sosial media broadcastnya. Dia bilang gini, kata dokter Mahalini suka pilek ya, emang alergi debu kok jadi konka hidung suka ngembang terus mampet jadi sering flu. Dokter ini tulang hidungnya bengkok gitu, terus dia agak kaget ya. Biasanya harus operasi nggak sih buat benerin kata gitu. Iya soalnya aku berdampak sinusitis jadinya kalau nggak dioperasi. Jadi ini alasannya kayaknya ya. Ini kapan padahal ini broadcastnya? Oh dari Maret ya. Iya sama kayak aku gini, itu ada yang jawab juga gitu ya. Ya mungkin itu alasannya kenapa. Jadi bukan ya gitu mungkin ya. Kita undang aja apa kita tanya langsung sendiri sama mereka berdua ya. Tapi komentar netizennya seperti apa sih ya terhadap penampilan barunya. Jadi kayak bukan Mahalini, gue suka Mahalini yang sebelumnya. Yang berikutnya, apa bedanya? Kan tetap Mahalini juga. Yang berikutnya, hidung sama kelopak matanya kayaknya berubah. Jadi kayak bukan Mahalini. Yang berikutnya, kalau nggak dengar suaranya nggak kenalin itu Mahalini. Lagi komentarnya, aduh berasa nonton orang lain. Bukan Mahalini yang biasa kulihat. Yang berikutnya, temen aku juga gini BTW sinus karena tulang hidung yang bengkok dan akhirnya dioperasi tapi bentuk hidungnya nggak berubah sama sekali. Ini gong sekali sih karena sambil menyelam minum air ya kan. Ada lagi komentarnya. Lini operasi hidung karena saran dokter ya kak, soalnya tilang hidung Lini bengkok dan menyebabkan sinus. Kalau dibiarin jangka panjang dapat pengaruh kualitas suaranya, doain Lini sehat. Oh gitu. Yang berikutnya. Kenapa Mahalini? Kenapa? Padahal udah sempurna banget cantiknya. Berikut ada komentarnya. Tadi ada yang komentar di sini juga bilang gitu. Suaranya kan jadi beda. Ngerti enggak? Kalau dioperasi. Emang iya Om Daniel kalau operasi hidung suaranya jadi beda? Nggak tahu ya. Oke, nah. Oh belum, ya udah nanti kita. Tapi ya gini lah ya kan. Suaminya aja nggak masalah. Kenapa kita yang protes ya? Nah. Ini ngomong-ngomong soal Mahalini dan Rizky Febian ya. Ini kemarin ada yang
mencoba melihat energi pernikahan mereka berdua. Langsung dikomentarin sama bapaknya Rizky Febian. Kita lihat dulu profilnya Hart Gumai berikut ini. Hart Gumai, psikolog kelahiran 1989 ini mata kirinya pernah terluka karena panas saat kecil yang mengakibatkannya koma selama 2 bulan dan mendapatkan donor mata hingga dijuluki anak indigo karena memiliki kemampuan lebih. Pria yang mulai bisa memprediksi pada usia 8 tahun ini pernah prediksi artis inisial R di 2023 yang akan mengalami kasus KDRT hingga dipenjara, memprediksi Bunga Citra Lestari akan menikah lagi, dan tahun 2024 memprediksi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan memiliki anak ketiga berjenis kelamin perempuan. Inisial R yang diduga Rizky Bilar ini membuat hubungan keduanya tidak baik lantaran Hart Gumai mengaku pernah ditegur Bilar karena prediksinya, padahal saat itu ia tidak menyebut nama. 2 Juli kemarin, Hart Gumai diduga disindir Rizky karena mengunggah video dengan caption judul lagu ini di Arsimu bukan di Ramalmu. Seperti apa tanggapan Hart Gumai soal unggahan Rizky Bilar? Dan bagaimana kedekatan Hart Gumai dan Dewi Persik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini dia Hart Gumai. Aku sampai kaget. Apa? Dewi Persik. Ini yang ada di pikirannya cuma Dewi Persik aja. Apa kabar Hart Gumai? Sehat, Kak Ros. Boleh lagu jeng 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 lagi. Silakan dulu. Sebelah sini. Oh, iya. Oke, sekarang sebelah sini ya kan. Biar kamu nggak bisa baca-baca aku lah soalnya. Hart Gumai, itu tadi ngapain sih kamu? Itu ini Kak Ros, doa sama penghormatan di sebuah acara. Dari itu gerakan pencak silat. Dari pencak silatku persaudaraan setia hati terate. Oh ya, kenapa? Kenapa? Ya kalau saya kan berdoa supaya acara kita ini lancar. Terus semua orang yang ada di sekitar sini jauh dari balak bencana. Oh, amin. Oke, Amin. baiklah. Sekarang kita mau nanya-nanya sama Gumai ya. Ini kemarin kan kamu sempat gitu kan ditanya, terus kamu jawab nih pernikahan Rizky Febian dan Mahal ini diramal buruk oleh Hart Gumai. Sule gercep pasang badan ya kan. Apa Sule komentarnya, coba kita lihat, ada ya komentarnya. Komentarnya Sule coba kita lihat. Perasaan amat banget kita jalaninya ya. Apa sih yang dikatakan oleh Gumai? Kita lihat yang berikut ini. Dari prediksiku, penawaran ini antara Rizky, Febian, dan Mahal ini nanti ke depannya, terutama masuk di tahun 2025 ini cukup berat dalam rumah tangganya karena ada sedikit muncul bisa dibilang permasalahan. Sebenarnya masih bisa diatasi ya, insya Allah masih bisa diatasi dari sebuah belah pihak keluarga munculnya sebenarnya. Bukan dari kedua sosok tersebut, tapi dari dua pihak keluarga. Dari keluarga Mahal, dari keluarga Rizky Febian. Itu saya melihat dari wajah sosok yang mempelai pria sama wanita. Saya berdoa semua baik-baik. Cuman saya berharap ini menjadi, saya berharap dua pasangan tersebut bisa menerima. Ini bisa menjadi koreksi buat mereka berdua. Bersiap-siap, antisipasi dari sekarang. Permasalahan ada perbedaan-perbedaan di antara kedua belah pihak, di antara kedua keluarga yang berbeda budaya. Nah, dari sekarang itu bisa diantisipasi, bisa dibicarakan keduanya gimana supaya nanti di tahun 2025 insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Ya kan itu dijawab langsung, kayaknya sih jawab ini perasaan aman-amannya kan kamu bilang akan ada kemungkinan potensi lah, potensi ya kan karena dari dua latar belakang yang Kalau dari aku kan Kak Rus sebenarnya ya aku nggak pernah bilang buruk sebenarnya. Oh, jadi itu artikel ya? Iya, artikel digoreng sampai matang. Jadi kalau aku ngelihat itu dari kemarin kan aku jelasin bahwa ya wallahu alam bisawaf, cuman Allah yang maha tahu. Gumai tempatnya salah, tempatnya hilaf gitu. Bisa tepat bisa meleset. Di penglihatanku itu, di prediksiku itu Rizky Febian Mahal ini menikah, aku lihat auranya ada, dapat. Dibilang saling sayang pasti, namanya pengantin baru, saling cinta pasti. Cuman yang aku ngelihat itu dari sekarang itu masuk di tahun depan, lebih kurang di 2025 seterusnya itu akan muncul permasalahan dalam rumah tangganya, bukan permasalahan orang ketiga, tetapi lebih masalah internal Kak Rus, antara keluarga gitu, dari kedua belah pihak gitu, dari Om Sule sama dari keluarga Mahal ini, bukan permasalahan ribut tidak, tapi ada sebuah prinsip yang aku lihat di situ nantinya yang akan sedikit
gesekan. Oh sedikit gitu. gesekan, sedikit Iya, aja kan? Sedikit kok. Oh sedikit. Tapi kan itu memang biasa ya, namanya juga kalau pernikahan kan menyatukan dua keluarga gitu ya. Betul. Jadi sarannya apa? Tuh, saranku sih, jadi kan dari sekarang kan bisa antisipasi nih supaya kedua belah pihak ini bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Yang aku lihat ini kekurangan itu memang ada beberapa perbedaan. Kekurangannya adalah beberapa perbedaan. Ya perbedaan. Oh. Yang jelas memang dari pihaknya Mahal ini keluarga besarnya, ya kan tentunya keluarga besarnya yang terhormat yang di sebelah sana dari kalau nggak salah Bali ya. Yang dari Om Sule juga berdarah Sunda, ya harus saling menerima. Oh, Terus iya, iya, karena kayak aku loh, harus aku beda kan budaya gitu asli lah ya. Sumatera. Nah aku kan ngincernya wanita Jawa nih gitu. Jadi Ngincernya. Jawa Timur ya? ya Jawa Timur, Jember. Oh Jember. Inisial? Hah? Inisial? Dewi Persik. Oh, iya. Ya, jadi karena ada perbedaan kultur aja sehingga Betul. sarannya mungkin masing-masing pihak sadar bahwa ya memang ada perbedaan kultur, Betul. perbedaan nilai, perbedaan sudut pandang. Jadi diterimalah itu Betul. sebagai sebuah warna ya, Betul. gitu ya. Ya. Bukan untuk menjadi sumber keributan. Gitu. Betul, bukan. Ya, bukan. oke. Baik ya, nah ini kan itu kayaknya Kang Sule agak jawab ya. Ada yang menghubungi nggak abis itu? Mungkin Kang Sule-nya langsung hubungin kamu atau gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Aku sempat baca beritanya, malah aku mau bilang bahwa sebenarnya Kang Sule salah kaprah, salah. Oh, gitu. itu karena Bukan- artikelnya aja ngomong Betul. begitu ya. Nah kalau Kang Sule sendiri, Oh nanti nikah. oh iya, Iya, duluan kamu apa Kang Sule? Kang Sule kayaknya. Aku agak berat. Dia ngaku lagi. Nah ini nih karena kita nanya ke soal dia sendiri ya. Kan kemarin di diwawancara sama Kiki Saputri. Terus kamu kan ditanya dijodoh-jodohin sama Ayu Ting Ting. Ini ada artikelnya Iya. nih. Terus kamu lagi ngomong sukanya Dewi Persik ya kan. Dan kamu bahkan mengaku pernah deket sama penyanyi dangdut lain ya kan. Betul. Heeh. Ya, karena kan awalnya kan memang dijodohin sama Ayu Ting Ting. Aku bilang boleh nggak sama Dewi Persik. Kenapa? Karena aku bilang kan tadinya aku hampir 2 tahun deket, terus aku Sama siapa? Maksudnya deket sama siapa nih? pas aku pendidikan TNI ingat gak Kak Rus? Aku iya. ditinggal nikah. Sama? Itu kalau di dunia selebritis itu cuman yang tahu itu Chan Kelvin sama Kak Rus. Nah, Ini tanggal berapa sih? Oh ya terus? iya kan aku keluar pendidikan tahu-tahu nikah deh Kak Rus. Ya sudahlah. Gitu. Jadi emang kamu harus carinya penyanyi dangdut juga atau gimana? Enggak juga sih, cuman kebetulan memang kan aku sukanya orang Jawa aku. Ya itu emang orang Jawa. Hah? Yang itu orang Jawa emang. Yang itu kecelakaan. Aduh, Gumai kenapa Itu Jawa Barat kalau nggak salah kenapa ya. Dewi Persik? Hah? Kenapa Dewi Persik gitu? Ya, Apa sih yang kamu, ya dari kemarin tuh sebutnya Dewi Persik terus gitu. Kenapa sih? nggak apa-apa sih, karena kan kita kan kalau laki-laki itu kan pasti ada tipe. Kak Oh Rus. iya. Kamu tipenya Tipe. yang gitu ya, yang alfa Iya, gitu ya. Yang jajaraji pokoknya. Iya. Iya. Tapi kan Dewi Persik udah tunangan kemarin. Betul, Ya, iya, terus iya. kamu Dan ngomong gitu nggak? Nanti dimarahin sama tunangan. Ya kebetulan kan kalau Mami Dewi Persik kan aku kan manggilnya Mami nih. Mami kan sama beliau sudah tunangan. Beliau juga dari dunia penerbangan. Oh, terus kamu- pilot kan. Aku Iya. kan pramugara. Oh iya, cari sama-sama. Terus cari terus kesamaan. Terus Jadi ya kan apa salahnya sebelum janur kuning melengkung. kan masih ada kesempatan. Kau pernah ngomong nggak gitu? Atau pas wawancara ini rame udah ditelepon belum sama Dewi Persik? Katanya kamu sering WA-an sama dia. Semalam Semalam dia WA. iya ya ketawa aja. Oh, dia ketawa Bilang, aja. Ya, aku bilang mohon izin ya Mami ya. Aku bilang gitu. Enggak, tapi kamu Keceplos. Keceplos. Iya. Tapi itu sebenarnya keceplos dia dari hati. Keceplosnya dari hati. Oh kode nih. Ya kan kita kalau aku ya Kak Ros, aku suka sama orang aku ngomong. Aku sampein. Iya. Tapi kalau hasilnya dia nggak suka aku lega. Hah? Aku tahu. Jadi aku tahu kalau misalkan. Jadi jangan digantung gitu ya. Iya, jadi aku nggak akan menyesal di kemudian hari kalau misalkan aku kehilangan dia. Kalau aku naksir sama orang, kalau aku suka Kamu ngomong aja dulu gitu aku ya. ngomong gitu. Oke. Yang kemarin? Yang saudara kamu itu yang kamu ngelindur, kamu bilang mau nikah sama dia gimana? Sama Eka. Iya. Itu kan lagi sakit kan. Aduh, disuruh Ngelantur. telepon Mami Dewi Persik. Aduh. Sedekat apa sih kan sering ya? Coba telepon. Lagi sibuk. Jadi, kamu kan kalau ditanyain komentar pasangan ini bisa tuh jawab ya. Sekarang kamu komentarin sendiri kamu dan Dewi Persik tuh kira-kira gimana? Kalau jadi gini, kalau sekarang kan memang aku sama Mami Dewi Persik itu
temen. Iya. Temen dekat. Betul. Teman. Aku kalau apa-apa, aku juga curhat ke dia, ke beliau. Cuman memang kita kan semua tahu kalau Mami Dewi Persik itu udah tunangan, ya kan? Sudah tunangan. Dan aku mendoakan yang terbaik. Yang terbaik untuk Dewi Persik. Jalan hidupnya apapun itu pasti Allah kasih terbaik, mudah-mudahan gitu. Ya, siapa tahu yang terbaiknya aku gimana Kak Ros kan? Bisa aja dia. Jadi kembali lagi kita ke Ayu Ting Ting ya. Kenapa kamu ditawarin kan ya kan sama-sama single juga. Ya Ayu Ting Ting kan mantannya kemarin perwira. Kalau aku kan sersan 2. Terus? Aku mesti hormat jadi tapi kan udah putus ya sebenarnya. Iya. Jadi? Ya kebetulan Ayu Ting Ting kan Jawa Barat, nah aku pilihnya Jawa Tengah kalau nggak Jawa Timur. Bisa aja jawabannya. Ya kan, tapi nasihat kamu buat Ayu Ting Ting, kamu kan juga sempat kemarin ditanya sama wartawan, kamu bilang kan, jawabannya seperti apa? Coba kita lihat, kita dengerin dulu jawabannya Hart Gumai. Katanya seserahannya dibalikin, bener nggak sih Yu? Iya, karena kan yang awal kan sebenarnya tanggal 27 kemarin yang pas kita ketemuan antara keluarga tuh antara orang tua. Itu tuh sebenarnya kan kita udah nanya ke pihak papa gitu kan, kita mau ngembaliin semua seserahan. Terus papa bilang, nggak usah, jangan, itu sudah menjadi rezeki Ayu, sudah menjadi hak milik Ayu gitu. Jadi kita keluarga perempuan sangat menghormati keputusan papa gitu kan. Jadi kita anggap itu sebagai hibah, hadiah gitu. Ini beda ya, bukan mahar, ini seserahan. Kalau mahar itu kan syarat sahnya sebuah perkawinan salah satunya gitu. Jadi ini kita sebutnya seserahan yang disebut hibah gitu, hadiah gitu. Terus kemudian pas tanggal 3 Juli, Mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya, bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Gitu. Jadi ya sudah, dengan senang hati Ayu kembalikan malam itu juga Oma gitu. Jadi alhamdulillah sih Ayu jadi lega Oma gitu. Jadi nggak ada beban lagi gitu Awendi gitu. Jadi apapun maksudnya alhamdulillah nggak ada lagi yang tersisa dalam soal lamaran tersebut gitu. Semua sudah dikembalikan gitu. Pernikahan Ayu Ting Ting bagaimana? Baik-baik aja awalnya, tapi hati-hati belakang. Jadi saya pikir semua akan baik, akan cocok asalkan dari Ayunya bisa ngontrol diri. Karena saya lihat dari segi ekonomi tidak seimbang. Ada harapan, ekspektasi yang tidak tercapai. Sebenarnya hubungannya cocok, tapi kontrol diri kalau misalkan mau tetap baik-baik aja, terima padanya. Kamu bilang awal pernikahan, padahal nggak jadi. Nggak tepat berarti. Awal pernikahan? Kan kamu tadi bilang awal pernikahan, berarti kan ada pernikahan tuh. Aku nggak bilang ada pernikahan sih. Nggak ada kan, Terus? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi awal hubungan maksudnya? Iya, awal hubungan. Terus? Kan katanya itu kan mau menuju ke pernikahan kan, sudah serah-serahan dibalikin kan. Ya kalau mau nanti Hart Gumai yang nganterin serah-serahannya. Nasihatnya apa? Nasihatku sebenarnya gini, buat kalau Ayu Ting Ting ini aku buat ya, aku lihat dari awal itu ya wallahu alam bisawaf, cuman Allah yang maha tahu maha segalanya, bahwa Allah sayang sama Ayu. Jadi Ayu diberikan yang terbaik. Bukan berarti beliau tidak baik, tapi ada yang lebih baik lagi, cuman memang berproses ke beliau. Jadi Ayu Ting Ting harus sabar, harus menerima. Nanti ke depan nih nanti ketemu lagi nih banyak laki-laki, tentunya banyak pasti kan si macan-macan kumbang ini yang deketin Ayu Ting Ting. Jadi Ayu harus benar-benar, menurutku dari dirinya ya, untuk dirinya itu pertama untuk gimana caranya dia bisa untuk mengontrol diri, ya, menerima keadaan pasangan, antara perbedaan terutama kekurangan di materi perekonomian. Kalau yang kemarin kan aku bilang, sempat yang kemarin ini aku bilang ada perbedaan nih, gitu, dari penghasilan dan lain-lain. Ya kalau ya mohon maaf sebelumnya, kalau anggota kan ya berapa ya Kak Ros ya, gitu. Ya mungkin intinya gini kan, ini sebenarnya secara general gitu ya, kalau kita nikah dengan pasangan itu bukan cuman sekedar cinta aja, tetapi pasti semua orang pasti ada kelebihan kekurangan. Nah, jadi salah satu keputusannya adalah apakah kita bisa menerima yang kita anggap kekurangannya itu kan, betul, gitu ya, dan hidup ya selamanya dengan itu, gitu kan? Ya karena tidak ada orang yang sempurna, bukan? Nanti juga Ayu Ting Ting nanti di tahun depan 2025 ketemu kok. Oh iya. Jodohnya laki-laki. Jodohnya nih tapi. Iya, bukan dari dunia selebritis.
bukan dari dunia militer. Terus? Aku nyeplos begini berarti Hartgumai nggak ada harapan kan? Terus? Terus? Besar, tinggi, 175 cm, badannya berisi, rambutnya cepak, agak tipis gitu, gemuk lah gitu, harus lebih gemuk dari saya, pipinya cabi, alisnya tebal, berwibawa. Ini dia pengusaha, sama dia bergelut di dunia pemerintahan politik. Iya. Udah? Iya. Oke, nanti kita lihat aja ya ke depannya. Mudah-mudahan kalau ini memang ketemu jodohnya yang terbaik. Ya, yang berikutnya. Katanya ada ya setelah kamu ditanya wartawan soal Paula dan Baim, kamu dihubungi nama Baim. Ya, ada artikelnya nih. Ini kan ditanya nih, Baim Paula juga kan kemarin sempat ramai juga prediksi beritanya. Diprediksi cerai Baim Wong gercep hubungi Hartgumai untuk bahas rumah tangganya. Ini apa sih sebenarnya? Ini kan kalimatnya begini nih artikelnya. Aslinya tuh sebenarnya apa sih? Kamu ditanya wartawan. Terus? Pertama gini, kalau dari artikel ini aku nggak pernah memprediksi mereka cerai. Nggak pernah? Tapi aku prediksi ada permasalahan selebritis laki-laki berinisial B, perempuan istrinya berinisial V. Lalu akan muncul ramai diperbincangkan di dunia selebritis karena permasalahan rumah tangga. Yang kedua, memang Baim sempat Kak Baim hubungin ke aku dan aku mau minta maaf misalnya Kak Baim nonton, aku belum balas sampai sekarang. Kenapa? Lupa aku baru inget sombong banget sih. Balas sekarang lah. Aku baru pulang dari Jogja semalam. Iya. Jogja kemarin seminggu, Semarang 2 minggu. Jadi yang kamu maksud B dan V itu siapa? Ya betul, Baim Wong sama. Udah pakai inisial tetap betul juga. Jadi sarannya apa nasihatnya? Atau ya baiknya gimana? Menurutku sih ini lebih ke untuk aku lebih ke Kak Baimnya ya. Baim Wong itu harus lebih bisa ngontrol emosi. Turunkan ya, karena aku lihat Kak Baim Wong ini sama kayak Hartgumai, temperamen gitu, meledak-ledak gitu. Orangnya terlihat, ya namanya kita kan pasti perempuan melihat Baim Wong ganteng ini, tapi dia orangnya keras gitu. Terutama kalau dalam rumah tangga yang tidak tersorot sama orang, dia sebenarnya temperamen gitu. Hal sepele bisa marah, gampang marah dan lain-lain. Terus orangnya pemikir, dia sangat pemikir, semuanya dipikirin, masalah-masalah sepele itu dipikirin Baim Wong. Menurutku Baim Wong harus lebih kontrol diri kalau misalkan dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Jadi kalau misalkan nanti ke depan akan ada diskusi pembicaraan antara Baim dan istri, Baim lebih sabar, lebih terima alasan. Gitu loh Kak Ros. Ya pokoknya lebih sabar, belajar saling mendengarkan. Gitu. Ini nasihat secara general kan, bagus semuanya ya. Supaya rumah tangganya insya Allah baik-baik aja. Yang berikutnya, ini Alia dan Thorik ini juga kan lagi ramai diperbincangkan gitu ya. Mereka lamaran dari sejak bulan Februari gitu. Nah ini kamu juga ada artikelnya, kamu sempat ditanya wartawan, kamu bilang gitu. Hartgumai sebut Alia dan Thorik akan hadapi banyak cobaan dalam 6 bulan. Ini kamu diwawancara di bulan Juli 2024 nih artikelnya ya. Ada videonya, coba kita lihat. Oh nggak ada. Oke, udah. Ini maksud kamu 6 bulan, apa sih maksudnya nih? 6 bulan pada saat mereka menjalani. Karena sekarang kan mereka ini pun sebelum menikah juga kan ya banyak lah netizen-netizen yang selalu memperhatikan tingkah pola mereka gitu. Ada yang mensupport, tapi ada juga yang ibaratnya komentar-komentar miring. Terutama kemarin lamaran aja banyak banget tuh beritanya gitu. Apakah itu juga termasuk masalah yang pembicaraan ramai gitu ya, udah mulai jadi kan sorotan publik itu. Thorik kan haji umur 2 bulan udah haji. Sebenarnya kan itu bercandaan Kak Ros ya. Jadi gini, sebenarnya pertama aku melihat memang benar dalam 6 bulan ke depan itu dari sekarang itu berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Antara akhir tahun sampai awal tahun, pertengahan di kisaran itu kalau tidak meleset akan muncul permasalahan terutama dari Alia Mas Said. Jadi Alia Mas Said ini harus lebih, maaf ya, menjaga diri, menjaga marwah dirinya. Karena godaan dari laki-laki di luar sana ini, Alianya itu yang harus lebih menjaga. Oh malah gitu? Ya,
bukan toriknya malah. Kalau aku lihat ya Kak Ros ya, wallahualam ya, dari Alia Masaidnya gitu. Jadi tetapi berarti ini saranku itu untuk toriknya. Torik Halilintar harus lebih paham, menyadari bahwa istrinya ini kan juga public figure, ya disorot media, didekatin banyak orang, dan cantik tentunya disukai banyak laki-laki, harus bisa lebih nerima. Ini nasihat baik kan, itu saling menjaga kalau sudah menikah harus banyak membatasi pergaulan dengan lawan jenis gitu kan, harus terbuka juga dengan pasangan supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan. Dan nanti ya kalau nggak meleset ya nanti muncul kok pemberitaan permasalahan mereka berdua nanti. Jadi Torik kan sekarang lagi rame nih, ya gara-gara naik haji 2 bulan. Nah nanti muncul lagi 6 bulan ke depan muncul lagi rame lagi tentang Torik dan tentang Alia. Oh gitu lagi. Siapa lagi yang akan muncul di 6 bulan ke depan beritanya? Permasalahannya. Siapa lagi artis inisial apa lagi yang akan rame 6 bulan ke depan? 6 bulan ke depan itu artis yang akan rame itu perempuan, penyanyi senior, penyanyi pop, dangdut juga bisa tapi lebih dikenal pop, sudah pernah menikah 2 kali, lalu yang kedua kali ini akan muncul permasalahan rumah tangga ramai sekali dan orang tidak menyangka ini akan terjadi gitu loh. Setelah yang satu ini kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indosiar.